Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tematik kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment gratis. Oke? Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Amati gambar berikut dengan teliti. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Nah, coba kalian perhatikan di sini Bu Siska ada 4 gambar. Yang pertama, Udin sedang berenang. Ya, Udin berenang menggunakan pelampung. Nah, bagi anak-anak yang belum mahir berenang, kalian bisa menggunakan pelampung agar kalian tidak tenggelam dan tidak membahayakan diri kalian saat berenang. Yang kedua, Udin sedang membersihkan piala. Kalian juga harus menjaga barang-barang milik kalian di rumah ya, agar barang-barang kalian tetap terjaga dengan baik dan selalu bersih. Yang ketiga, kakak sedang merapikan dokumen-dokumen penting. Nah, dokumen-dokumen penting itu harus dijaga dengan baik agar tidak cepat rusak. Yang keempat, Udin selalu mengunci pintu rumah sebelum pergi keluar rumah. Fungsinya agar rumah Udin tetap terjaga aman. Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga lakukan? Nah, jika iya, berarti itu bagus sekali. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akte kelahiran, KTP, dan surat-surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Untuk keterangan tentang dokumen-dokumen, kalian bisa lihat di channel Bu Siska ya. Di situ Bu Siska menerangkan tentang dokumen-dokumen ini, misalnya tentang kartu keluarga, ijazah, dan lain-lainnya. Kalian agar mengerti seperti apa sih kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir. Nah, kalian bisa lihat channel Bu Siska ya. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Baik Kak, jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Nah, kalian kalau punya dokumen di rumah, kalian juga harus menjaganya dengan baik ya. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut.
Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Nah, setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya saja nama Mutiara. Nah, kalian perhatikan M-nya itu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, kalian lihat di sini ada contoh kartu pelajar Kakak Mutiara. Di sini nama Kakak Mutiara menggunakan huruf kapital. Tapi di sini menggunakan semua huruf kapital ya. Isilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Tulislah menggunakan aturan penggunaan huruf kapital. Oke, waktunya kalian membuat kartu pelajar kalian masing-masing. Kalian bisa menuliskan SD kalian masing-masing, lalu menulis nama, NIS, tempat tanggal lahir, alamat. Jangan lupa ya, untuk nama dan tempat serta bulan lahir harus menggunakan huruf kapital di awal. Kalian juga bisa menempelkan foto kalian di sisi sebelah kanan. Nah, selamat mencoba ya. Untuk cara mengerjakannya, kalian juga bisa melihat channel Bu Siska. Amati kembali gambar Udin dan Kakak ketika membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan Kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Ya, betul, mereka menggunakan kemoceng. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini saat kakaknya sedang membersihkan dokumen menggunakan kemoceng. Ternyata gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Nah, perhatikan ya gambar berikut ini dengan teliti. Nah, di sini ada dua gerakan tari kemoceng. Yang pertama, gerakan tari dalam posisi duduk. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah ya. Lalu ada gerakan tari dalam posisi berdiri. Nah, beda ya, yang satu duduk, yang satu berdiri. Nah, gerakan ini kalian dapat lakukan di rumah bersama keluarga kalian atau teman-teman kalian ya. Jika ingin melakukan gerakan tari, kalian harus mengikuti tahap-tahap berikut. Lakukan gerakan tari pada gambar sebelumnya. Tadi ada gerakan tari saat duduk dan berdiri. Gunakan hitungan 2 kali 8. Setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian. Gunakan juga hitungan 2 kali 8. Nah, kalian boleh mencobanya di rumah ya. Masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan Kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14.00. Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00. Amati gambar berikut dengan teliti. Lama waktu kegiatan 1 jam. Tahukah kamu 1 jam berapa menit? Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Tahukah kamu jika jarum panjang yang selalu berputar, jika dia berputar 1 kali putaran dikatakan 1 menit. Jadi dia berputar dari angka 12 lalu berputar terus-terus sampai ke angka 12 lagi, berarti dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, maka dikatakan 60 menit. Nah, 60 menit itu sama juga 1 jam. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit.
Oke, kita akan mencoba mengubah satuan jam ke menit. Kalian harus ingat, tadi 1 jam sama dengan 60 menit. Bagaimana kalau 2 jam? 2 jam berarti berapa menit? Nah, caranya 2 dikali 60 menit. Nah, kalau kalian sulit untuk mencari hasilnya, kalian bisa menghitung angka depannya saja. Misalnya 2 dikali 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Lalu nolnya kemana? Tinggal ditambahkan saja nolnya di belakangnya. Jadinya 120 menit. Nah, berikutnya, bagaimana jika 4 jam? 4 jam sama dengan berapa menit? Bagaimana caranya? Ya, betul, berarti 4 dikali 60 menit sama dengan 4 dikali 6, 24. Tinggal ditambahkan nolnya 1, jadinya 240 menit. Mudah kan? Nah, kalian harus menghafalkan perkalian ya. Yang belum hafal, segera hafalkan. Karena sebentar lagi kalian naik kelas 3, jadi kalian harus hafal perkalian. Berikutnya 5 jam. 5 jam berapa menit ya? Ya betul, 5 dikali 60 menit. 5 dikali 6, 30, ditambahkan 0. 1 sama dengan 300 menit. Berikutnya, 7 jam sama dengan berapa menit? Ya, 7 dikali 60 menit sama dengan 420 menit. Mudah kan? Nah, Buska yakin kalian pasti bisa mengerjakan. Menghitung lamanya suatu kegiatan dalam jam. Nah, di sini Bu Siska ada contoh ya, kalian perhatikan ya. Ibu memasak di dapur mulai pukul 6 dan selesai pukul 8. Jadi, ibu memasak selama titik-titik jam. Nah, berapakah lama ibu memasak? Yuk kita bahas bersama-sama. Jam mulai kegiatan yaitu pukul 6. Pukul 8 ibu selesai memasak. Nah, jadi ibu masak selama berapa jam? Nah, kita lihat 6, jam 6 ke jam 8. Berapa kali loncatan? 1, 2. Maka lamanya ibu memasak di dapur adalah 2 jam. Jika dijadikan menit, berarti 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit, yaitu 120 menit. Mudah kan? Nah, di sini Bu Siska ada soal, kalian bisa kerjakan di buku kalian seperti tadi yang sudah Bu Siska berikan contohnya. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Nah, soal ini kalian dapat kerjakan di tema 8 halaman 59 sampai 61. Ada 5 soal. Nah, kalian kerjakan ya sesuai dengan contoh yang tadi Bu Siska sudah jelaskan. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Bu Siska harap kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Bu Siska tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.